Sahabat sekalian, dalam kehidupan masyarakat Muslim Indonesia, surat Al-Ikhlas menempati posisi tersendiri. Bahkan boleh dikatakan, surat Al-Ikhlas ini menjadi salah satu surat paling favorit. Faktanya dapat kita lihat pada bulan Ramadan saat masyarakat Muslim melaksanakan sholat tarawih. Tidak sedikit jamaah yang berharap, bahkan meminta kepada imam untuk tidak lupa membaca surat Al-Ikhlas. Di samping itu, kita dapat buktikan bahwa masyarakat Muslim Indonesia, baik anak-anak, orang tua, ataupun pemuda, pasti sudah hafal surat Al-Ikhlas. Fakta itu memunculkan satu pertanyaan. Mengapa surat Al-Ikhlas menjadi surat favorit? Mungkin karena pendeknya. Ia hanya terdiri dari 4 ayat. Huruf-hurufnya juga jelas. Tidak ada huruf R yang mungkin bagi sebagian anak kecil susah untuk melafalkannya. Namun, karena surat itu pendek, dan ketika seseorang membiasakan membaca surat Al-Ikhlas pada sholat, kadang-kadang muncul pula iseng atau ejekan dengan istilah Mister Kulhu. Ya, ketika seorang imam terus-menerus membaca surat Al-Ikhlas dalam setiap sholatnya, itu terkadang muncul cibiran. Si imam hafalannya tidak banyak, sehingga tadi dilabeli dengan Mister Kulhu. Apakah fakta seperti ini tidak terjadi di zaman Rasul? Sahabat sekalian, ternyata dalam sebuah riwayat disebutkan di zaman Rasul ada salah seorang sahabat yang setiap kali sholat ia pasti membaca surat Al-Ikhlas. Oleh sebab itu, sahabat tersebut dilaporkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pun memanggil orang tersebut. Betulkah kamu setiap kali sholat membaca surat Al-Ikhlas? Si sahabat tadi menjawab, iya, memang seperti itu, wahai Rasulullah. Rasul penasaran. Ia pun bertanya, mengapa kamu senantiasa membaca surat Al-Ikhlas? Si sahabat dengan tegas menjawab, karena aku mencintai isi kandungannya. Mendengar jawaban tersebut, Rasulullah SAW bersabda, dakhalal jannah bil ikhlas. Engkau dijamin masuk surga karena surat Al-Ikhlas. Sahabat sekalian, riwayat ini mengisyaratkan kepada kita semua bahwa kita dengan sahabat tadi sama-sama mencintai Al-Ikhlas, sama-sama memfavoritkan Al-Ikhlas. Namun jika ditanya motifnya, bisa jadi berbeda. Ada orang yang memfavoritkan surat Al-Ikhlas karena pendeknya. Ada orang yang mencintai surat Al-Ikhlas karena isi kandungannya. Nah, yang dijamin masuk surga oleh Rasul itu adalah yang mencintai surat Al-Ikhlas dengan isi kandungannya, bukan karena pendeknya. Oleh sebab itu, jika kita hari ini mencintai Al-Ikhlas karena pendeknya, mari kita tingkatkan agar mencintai Al-Ikhlas itu karena mencintai
isi kandungannya. Sahabat sekalian, oleh sebab itulah pada kesempatan lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menegaskan bahwa surat Al-Ikhlas itu setara dengan sulusul Quran, sepertiga Al-Quran. Pernyataan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini bukan dalam arti ketika seseorang ingin hatam Al-Quran, ia cukup membaca Al-Ikhlas 3 kali. Namun, riwayat tersebut mengingatkan kepada umat Islam bahwa ketika seseorang ingin memahami surat Al-Ikhlas, ia perlu memahami sepertiga Al-Quran. Ya, sebagai ilustrasi, ketika seseorang pergi ke pasar, lalu ia membeli kol atau wortel 1 kilo. Pertanyaannya, kapan seorang pembeli tahu bahwa wortel yang dibelinya itu 1 kilo? Jawabannya pasti setelah ditimbang. Seandainya timbangan yang dipakai itu timbangan tempo dulu kala, timbangan entong istilahnya, kapan si pembeli tahu bahwa engkol yang dibelinya 1 kilo? Jawabannya pun pasti, yaitu ketika si pembeli sudah tahu batu yang menjadi bandingan engkol itu. Bukankah dalam timbangan seperti itu ada beberapa batu? Ada batu 1 kilo, setengah kilo, 2 on, 1 on, dan setengah on. Saya yakin si pembeli tidak akan yakin barang yang dibelinya 1 kilo kalau ia tidak tahu jenis-jenis batu sebagai bandingannya. Karenanya, agar ia meyakini bahwa engkol yang dibelinya 1 kilo, ia pun harus tahu betul berapa ukuran batu yang menjadi pembandingnya. Nah, jika kita tarik ilustrasi tadi pada sabda Nabi yang menyebutkan Al-Ikhlas 1/3 Al-Quran, ini mengisyaratkan bahwa untuk memahami surat Al-Ikhlas diperlukan 1/3 Al-Quran. Kenapa demikian? Karena menurut para alim ulama, Al-Quran itu ada yang berdimensi akidah, lalu ada syariah, lalu ada kisah. Nah, 1/3 di antaranya yang dibicarakan oleh Al-Quran itu adalah akidah. Sementara surat Al-Ikhlas itu merupakan salah satu surat yang isi kandungannya berbicara tentang akidah. Karenanya, untuk memahami konsepsi akidah yang terkandung di dalam surat Al-Ikhlas, kita perlu menelaah 1/3 Al-Quran yang membincangkan tentang akidah. Oleh sebab itu, sahabat sekalian, kita sebagai masyarakat muslim, ketika melihat surat Al-Ikhlas ini, jangan hanya melihat pendeknya. Mari kita telusuri kembali. Mari kita pahami. Mari kita renungkan isi kandungan surat Al-Ikhlas itu. Mudah-mudahan dengan memahami, menyadari isi kandungan surat Al-Ikhlas, kita menjadi salah seorang manusia yang dimasukkan ke dalam surga akibat surat Al-Ikhlas. Sekali lagi, mencintai Al-Ikhlas bukan karena pendeknya semata.
mencintai Al-Ikhlas itu harus karena mencintai isi kandungannya. Tingkatkan dari pendek ke isi kandungan. Insya Allah kita semua akan menjadi orang-orang yang ikhlas, juga akan menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala.